Malang merupakan salah satu kota kecil yang terletak di Jawa Timur yang berdiri pada 1 April tahun 1914. FX Domini Bibihera atau biasa disapa Sisko, salah seorang sejarawan dan peneliti Center for Culture and Frontier Studies di Universitas Brawijaya, mengamati adanya kecamuk perkembangan pembangunan di Malang yang terjadi begitu masif. Ia menjelaskan bahwa arsitek Karsten bersama wali kota pertama Malang membangun kota tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terjadi akibat adanya wabah pada kala itu. Kampung Kayu Tangan merupakan salah satu kampung proyek penataan kota yang dibuat oleh pemerintah kolonial untuk memberantas pes. Di sana juga dibangun kamar air untuk mengontrol debit air agar pengendalian habitat tikus-tikus bisa ditangani. Wabah pes yang terjadi pada tahun 1911 sampai 1916 membuat pemerintah kolonial mendirikan program perbaikan kampung dan mengganti rumah. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki jalur air dan juga mengatur aspek lain yang berhubungan dengan sanitasi. Pada tahun 1905, kasus pes pertama kali terjadi di Hindia Belanda, tepatnya di perkebunan Deli, Sumatera Utara. Menurut Jeffrey Lewis, salah seorang peneliti sejarah dan penulis buku Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda, pada kala itu pemerintah kolonial mengimpor beras dari Myanmar yang memiliki riwayat pandemi pes. Adanya impor beras ini memuat tikus yang terinfeksi bakteri pes yang pada akhirnya menjadi wabah di kota Malang. Awalnya, tuduhan penyebab pes dilontarkan kepada para warga yang pergi haji ataupun orang-orang yang datang dari Tiongkok. Hal ini dilakukan oleh pemerintah kolonial yang tidak mau disalahkan karena adanya impor beras. Penemuan korban tewas karena wabah pes pertama kali dilaporkan pada tahun 1910. Pada akhir Maret, seorang dokter mengirimkan sampel darah dari pasien di Malang ke laboratorium medis di Weltevreden, Batavia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bakteri pes dalam sampel darah tersebut. Awalnya, pemerintah kolonial menghiraukan adanya wabah pes hingga akhirnya mereka terkejut melihat korban pes yang mencapai 2.000-an orang di tahun 1911. Pada pandemi ini, banyak sekali korban yang juga tewas akibat adanya percobaan vaksin-vaksin baru. Sedangkan vaksin pes sendiri baru ditemukan pada tahun 1934 oleh seorang pemain bola yang juga merupakan dokter yang bernama Lou Otten. Menurut Jeffrey, cara penyampaian pesan oleh pemerintah kepada masyarakat di kala pandemi saat ini sama dengan kala itu. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah yang digunakan pemerintah pada kala pandemi COVID-19 saat ini. Contohnya, penggunaan istilah social distancing dan lockdown. Adanya pandemi COVID-19 dianggap mengulang sejarah pandemi pes pada masa Hindia Belanda. Pada saat pandemi pes terjadi, pemerintah Hindia Belanda juga menjalankan aturan isolasi atau karantina kota. Namun praktiknya, pemerintah kolonial menjalankannya dengan tidak serius. Hal ini sama seperti masa pandemi COVID-19. Pada kampung yang warganya terjangkit pes, maka akan dipindahkan ke barak khusus agar penghuninya tidak bisa semudah itu untuk keluar. Penanganan wabah pes kala itu dihadang oleh adanya krisis tenaga medis, namun akhirnya muncullah Dr. Cipto Mangunkusumo, salah seorang lulusan Stovia yang ikut merawat para korban pes. Pemerintah Hindia Belanda memiliki The Kampung Vertebrering dengan program 1,5 juta rumah layak huni untuk masyarakat miskin. Prosesnya, pemerintah akan membongkar rumah-rumah warga yang terbuat dari kayu dan gedek lalu membakarnya. Setelah itu, para penghuni akan dipindahkan ke barak sembari menunggu rumah bantuan selesai. Namun, adanya hal ini membuat rakyat dibebani dengan biaya cicilan rumah baru. Karena wabah pes yang terjadi pada tahun 1911, pers dan para pemilik usaha menekan pemerintah kolonial untuk mempercepat pembentukan Kota Praja Malang. Alasannya, demi percepatan koordinasi dalam program pemberantasan pes. Sisko mengatakan bahwa adanya pandemi tidak pernah diingat oleh masyarakat. Perlu adanya monumen fisik untuk mengingatkan kita bahwa kita juga pernah menghadapi pandemi di masa lampau.
Sebuah pesan penting harus disampaikan di balik suatu simbol mengenai bahaya pandemi yang dapat menyerang kita di masa yang akan datang. Namun nyatanya sampai hari ini, di daerah Indonesia mana yang ada monumen pengingat pandemi yang memakan beribu-ribu korban pada masa silam?